Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di video kali ini kita kedatangan kulkas merek LG ya teman-teman, yang freezernya itu jumbo. Nah, untuk kasusnya sendiri menurut informasi dari orangnya itu kulkas ini tidak bisa dingin ya. Namun bodinya itu ketika dipegang itu nyetrum ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut, kita akan cek ya. Nah, oke, sekarang kita akan cek, kita akan lihat ampernya itu berapa ya nanti hasilnya. Ini ampernya kebalik ya, kita posisikan seperti ini aja. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk kompresornya sendiri teman-teman ini apa namanya, berkarat ya. Ini kemungkinan itu bocornya itu dari ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pembuangannya. Nah, tuh pembuangannya ini bolong ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mempunyai kulkas, usahakan kalau mau ngebuang air itu airnya itu disisain sedikit ya di bagian sini, karena kompresor ini panas ya. Jadi kalau misalkan dibuang semua pada bagian pembuangannya ini, nantinya ini akan mudah rusak ya teman-teman. Jadi kalau saran saya kalau mau ngebuang air itu airnya itu disisain ya, supaya nanti kalau kita pasang seperti ini tuh panasnya itu enggak terlalu panas ya dari kompresor ini, supaya tidak bolong ya. Dan akibatnya kalau misalkan bolong seperti ini itu dapat menyebabkan kulkas kompresor itu bakalan rusak juga ya teman-teman. Nah, tuh ini udah mulai berkarat ya di bagian pinggir-pinggirnya akibat bocor. Oke, selanjutnya kita akan cek, kita akan coba hidupkan ya, karena menurut informasi dari orangnya itu nyetrum ya, kita harus hati-hati untuk mengeceknya. Nah, sekarang kita akan coba langsung hidupkan ya. Nah, kita akan lihat ampernya. Nah, di sini untuk ampere itu tidak keluar ya, artinya ada salah satu kabel ataupun overload ya, itu ada yang putus ya teman-teman. Sekarang kita akan coba lepas dulu. Oke, nah sudah terlepas ya. Dan di sini untuk bagian overload tidak ada panas sama sekali ya teman-teman. Nah, kita akan cek, kita akan lihat overloadnya. Nah, kalau misalkan tidak teraliri setrum sama sekali, teman-teman bisa cek ya pada bagian overloadnya ini. Nah, di sini overload kita cek. Nah, tuh di sini untuk overload tidak bisa connect ya. Jadi yang perlu dicek antara ujung yang ini dan ujung yang ini ya, menggunakan avometer. Nah, tuh, nah dia nggak connect ya, artinya overloadnya ini rusak. Coba kita ganti overloadnya. Nah, kita ganti dengan yang ini ya. Coba kita tes dulu. Nah, kalau yang ini connect ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung ganti, kita coba tes. Oke, sudah terpasang tang ampere. Jangan lupa kita pasang, karena kita akan melihat ya ampernya itu berapa nanti yang keluar ya. Nah, oke, selanjutnya langsung aja kita hidupkan. Nah, tuh pada bagian overload gosong ya teman-teman, dan ampernya cukup tinggi. Pada bagian overload gosong, ini kemungkinan kompresornya ini ngesot ya teman-teman. Nah, kita akan coba bongkar dulu. Ini pastinya itu panas ya bagian overload, karena kompresornya itu tidak mau start ya. Tuh, panas. Nah, wih, panas. Nah, pada bagian overload panas ya teman-teman, karena
kalau misalkan kompresor ini tidak bekerja, overload ini akan panas ya. Nantinya kalau panasnya itu berlebih, dia itu akan bunyi cetik seperti itu ya teman-teman, karena kompresor nggak jalan. Nah ini kemungkinan kompresornya itu macet ya. Panas. Nah selanjutnya karena kemungkinan kompresor ini macet, kita akan tes dulu untuk di bagian spoolnya. Takutnya spoolnya itu ada yang rusak ya teman-teman, ataupun spoolnya itu ada yang ngesot. Nah ini saya curiga spoolnya ini ngesot ya, karena sampai ampernya itu cukup tinggi. Nah kita akan cek dulu. Nah kita akan lihat, kita ceknya dari common terus ke running ya, nggak kelihatan ya. Nah supaya teman-teman kelihatan ya. Nah udah kelihatan. Nah di sini nilainya itu nggak stabil ya, sekitar 1,6. Kalau 1,6 ini ngesot ya teman-teman. Nah tuh semuanya nilainya kecil banget ya nilainya. Ini kemungkinan ngesot ya. Nah sekarang kita akan cek untuk mengetahui kompresor ini ngesot tidaknya. Teman-teman gunakan AVO juga. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa kabel yang satu ini kita pasangkan ke common ya, common ke ini kutub-kutubnya ini, satu pasangkan ke kutub dan yang satu kita tempelkan ke bodi. Nah tuh. Nah kalau misalkan terhubung seperti ini, itu artinya ngesot ya teman-teman. Nah tuh, kabel yang lain juga ngesot semua. Jadi commonnya ngesot, starting juga ngesot, running juga ngesot. Nah ketiga-tiganya itu ngesot ya. Jadi kalau misalkan kondisi short seperti ini, jadi kalau antara kutub ini terhubung ke bagian ini, itu biasanya kalau kita paksakan itu bakalan nyetrum ya teman-teman. Jadi kompresor yang normal, kalau misalkan kita tes dari kutubnya ini kita hubungkan ke bodi kulkas, itu harusnya nggak nyambung ya. Nah kebetulan ini nyambung, itu bisa kita pastikan kompresornya ini udah ngesot ya teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini itu teman-teman nggak perlu ganti overload ataupun relay ya kalau sudah ngesot seperti ini. Nah ini adalah karena hanya percuma ya. Yang harus teman-teman lakukan, teman-teman bisa perbaiki juga, nggak ada masalah, ataupun bisa ganti kompresor ya. Kalau diperbaiki, teman-teman bisa perbaiki di bagian spoolnya ya. Ini kemungkinan spoolnya ini udah ngesot semua. Dan ini overloadnya yang saya pasang tadi, karena yang lama itu putus ya, itu juga panas sekali. Ini baru juga nyetik lagi, sudah terhubung lagi ya, jadi masih bisa kita pakai lagi nantinya. Nah oke, artinya teman-teman kompresor ini tidak bisa kita pakai ya. Jadi kompresor ini macet karena spoolnya itu tidak spoolnya itu ngesot ya teman-teman. Nah oke, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.